Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, hari ini kita akan mereview sebuah film, yaitu film serial. Dan hari ini kita akan masuk mereview film Sultan Abdul Hamid Han. Perlu diketahui bahwasanya film ini sekarang sudah berada di episode 127. Karena ini film serial, nanti 127 episode tersebut terbagi menjadi 5 season. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mencoba memulai dari episode yang pertama tentang film Sultan Abdul Hamid Han. Episode pertama dan season pertama. Oke, kita lanjut ke filmnya. Film ini dimulai dari penampakan keramaian di jalan, yaitu peringatan upacara kenaikan tahta Sultan Abdul Hamid Han yang ke-20 tahun. Jadi ceritanya, sobat, ini di awal cerita film kali ini, Sultan Abdul Hamid sudah memerintah selama 20 tahun. Dan hari ini adalah hari dimana ulang tahunnya. Acara kenaikan tahta hari itu dihadiri oleh para pasha. Pasha ini sebutan dari menteri-menteri bagi sultan, kemudian dari Syekhzade, dan Syekhzade itu adalah sebutan dari anak sultan, dan dihadiri oleh duta besar atau legasi dari negara-negara asing yang berada di Paitan atau Istanbul. Kalau kita perhatikan, ada yang unik di upacara kenaikan tahta yang ke-20 Sultan Abdul Hamid ini, karena seluruh tamu undangan, baik itu pasha maupun duta besar dari negara lain, diwajibkan untuk mencium bendera Kesultanan Utsmani, dan terjadilah sebuah pembicaraan. Nah, di sini baru kita bisa menyadari bagaimana kekuatan Islam di masa itu sampai duta besar di bagian negara itu rela untuk mencium bendera negara dari Kesultanan Turki Utsmani. Masya Allah. Kemudian scene berlanjut, di situ ada Theodor Herzl. Dia ini otak dari gerakan Zionisme Yahudi. Saat itu dia berbicara kepada ayahnya yang dianggapnya gila, bahwasanya dia akan meluncurkan rencana pertamanya untuk membawa seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia ke kampung yang dijanjikan atau negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina, Yerusalem. Tapi di sini terlihat bahwa ayahnya tidak mendukung dari pemikiran Herzl tadi, dan ayahnya mengatakan tidak ada Tuhan menyuruh kita untuk membunuh demi pulang kampung. Masya Allah, seorang ayah tidak seperti anaknya, kebanyakan makan tai. Kemudian scene berpindah ke istana. Di situ ada Sultan Abdul Hamid Han yang sedang berada di ruang kayu. Di sini kita dikenalkan bahwasanya di samping kesibukan seorang sultan, Sultan Abdul Hamid Han adalah seorang pengrajin kayu. Tak lama datanglah seorang Tahsin Pasha. Tahsin Pasha adalah seorang tangan kanan Sultan Abdul Hamid Han. Tahsin Pasha membawa dokumen yang berisi perjanjian pembangunan proyek jalur kereta yang itu menjadi impian Sultan Abdul Hamid Han, di mana beliau ingin membangun rel kereta dari Istanbul menuju ke Hijaz, lalu menuju ke Mekah sampai ke Madinah. Jadi di sini kita tahu bahwa Sultan Abdul Hamid Han mempunyai impian dengan harapan agar umat Islam gampang atau lebih mudah untuk melaksanakan haji dan umroh. Masya Allah. Dan dalam hal ini maka pembangunannya akan dilaksanakan oleh perusahaan Inggris. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah yang di dalamnya ada dua lelaki dan satu wanita. Wanita ini bernama Seniha Sultan dan dia adalah adik dari Sultan Abdul Hamid Han. Dua lelaki ini adalah Mahmud Pasha dan Sabahattin Effendi, merupakan suami dan anak dari Seniha Sultan. Mahmud Pasha dan Sabahattin Effendi mempunyai pemikiran yang menentang dari Sultan Abdul Hamid Han. Mereka tidak suka dengan sistem kekhilafahan dan mereka lebih suka pada sistem orang barat pada masa itu. Karena Mahmud Pasha sebelumnya mengetahui bahwa Sultan Abdul Hamid Han mau membangun rel kereta menuju Hijaz, maka dia mencoba menggoda Seniha Sultan agar supaya meminta proyek itu dari kakaknya, yaitu Sultan Abdul Hamid Han. Lalu pergilah Seniha Sultan menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Han, dan benar saja dia meminta proyek tersebut agar supaya diberikan kepada suaminya. Sultan berpemikiran positif, langsung mengabulkan pernyataan Seniha Sultan, yaitu adiknya sendiri, mempersilahkan Mahmud Pasha masuk dan menyerahkan proyek tersebut agar diurus oleh Mahmud Pasha. Lalu scene berpindah di kediaman Theodor Herzl. Di situ Theodor Herzl mendapatkan telegraf bahwasanya Mahmud Pasha berhasil mendapatkan proyek tersebut. Hal ini tentu membuat Theodor Herzl merasa sangat senang. Dan dengan cara ini tentu dia dapat membawa teman-teman saudara Yahudinya dari seluruh dunia untuk menuju ke Yerusalem. Kita perlu mengetahui pada saat itu seluruh Yahudi dibantai di seluruh dunia
dan tidak diterima di seluruh negara manapun. Hanya satu negara yang memperbolehkan, yaitu negara Turki Utsmani. Dan Sultan mengatakan kalian boleh tinggal di mana saja kecuali di Palestina. Lantas setelah mendengar kabar itu, Theodor Herzl menyuruh semua orang-orang untuk menjumpai Mahmud Pasha di Istanbul dan memberikan sebuah tas yang berisikan rencana dari Theodor Herzl. Setelah Mahmud Pasha menerima titipan dari Theodor Herzl tersebut, lantas dia menyuruh Sabahattin Effendi untuk meletakkannya di kamar Syekh Abdul Qadir Effendi yang merupakan anak dari Sultan Abdul Hamid Han dan teman dari Sabahattin Effendi yang berada di Istanbul. Kenapa mereka meletakkannya di istana? Nanti kita akan tahu jawabannya. Sementara itu Taksin Pasha datang menjumpai Sultan Abdul Hamid Han membawa sepucuk surat yang berisikan bahwasanya salah seorang mata-mata dari Sultan Abdul Hamid Han yang bernama Jalal dan berhasil menyusup masuk ke dalam istana Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth. Kemudian Sin kembali ke belakang dengan memperlihatkan Sultan Abdul Hamid Han yang sedang memberikan tugas dan misi kepada salah satu mata-matanya, yaitu Jalal, untuk menyelinap ke dalam istana Ratu Inggris dan mencari tahu rahasia-rahasia yang ada di dalam. Kemudian Sin berpindah ke lokasi pelabuhan dan memperlihatkan seorang Mahmud Pasha bertemu dengan seorang kepala perusahaan Inggris, dan mereka melakukan kerjasama dan memberikan tugas ke Mahmud Pasha untuk merubah rute jalur kereta tersebut, tentu untuk keuntungan Inggris dan Yahudi. Kemudian Sin berpindah ke dalam istana. Terlihat di situ banyak orang-orang berkumpul, seorang-orang teknisi untuk merumuskan rute jalur kereta menuju Hijaz yang akan dibuat nantinya. Dalam rumusan itu melibatkan banyak elemen, termasuk para Pasha, kemudian para kontraktor dari perusahaan Inggris, dan salah satunya Syekhul Islam yang mau mengusulkan bahwasanya di setiap stasiun nantinya akan dibangunkan masjid, sehingga ketika para jamaah haji berhenti transit bisa melaksanakan sholat. Masya Allah. Saat itu Mahmud Pasha mencoba untuk merubah jalur kereta tersebut sesuai dengan keinginan Inggris, akan tetapi dapat dicegah oleh Taksin Pasha dan juga Pasha-Pasha lain. Lalu kemudian Sultan pun datang dan memerintahkan kepada Taksin Pasha untuk menyimpan peta hasil dari rencana pembangunan kereta di tempat penyimpanan rahasia. Lalu Sin berpindah ke sebuah tempat hiburan di mana kita bisa melihat ada Sabahattin Effendi dari anak Senihah Sultan yang memiliki pemikiran menentang terhadap Sultan, dan kemudian ada Syekh Zade Abdul Qadir Effendi yang merupakan anak kandung dari Sultan Abdul Hamid Han. Perlu diketahui bahwa Syekh Zade Abdul Qadir ini juga memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Sabahattin Effendi, yaitu menentang dari kekhilafahan, walaupun itu ayahnya sendiri, karena dia dipengaruhi oleh pemikiran barat dan pemikiran Sabahattin Effendi. Dan ternyata ajakan dari Sabahattin Effendi ke Syekh Zade Abdul Qadir Effendi untuk datang ke tempat hiburan tersebut adalah settingan. Kemudian dibuatlah settingan supaya ketika itu Syekh Zade Abdul Qadir Effendi berantem dan membuat kerusuhan di tempat itu dengan orang lain. Dengan begitu Syekh Zade Abdul Qadir Effendi lalu ditangkap seorang polisi, lalu datanglah Mahmud Pasha dan dia akan membebaskannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui jalan rahasia menuju masuk ke dalam ruang istana dan bisa menukar peta yang sudah dirumuskan tadi oleh Sultan Abdul Hamid Han. Dan setelah sesampainya di dalam istana bersama Syekh Zade Abdul Qadir Effendi, dan mereka masuklah ke dalam kamarnya Syekh Zade Abdul Qadir Effendi, kemudian dia melihat tas yang tadinya dititipkan oleh Sabahattin Effendi, dan dia berpura-pura mengambil tas tersebut dengan dalih bahwasannya Sabahattin Effendi mencari-cari tas kemana-mana tersebut tapi tidak tertemu. Nah, di sini kita baru bisa menyadari bahwasanya tas yang tadinya dititipkan oleh Mahmud Pasha kepada Sabahattin Effendi lalu sengaja diletakkan di ruangan Syekh Zade Abdul Qadir Effendi merupakan peta jalur kereta yang sudah disetting ulang oleh Theodor Herzl agar supaya ada salah satu stasiun yang bisa berhenti di Palestina, dan itu akan digunakan untuk membawa seluruh umat Yahudi yang di seluruh dunia kemudian bisa berangkat menuju ke Palestina. Lalu Mahmud Pasha mencoba untuk mencari ruang rahasia dan masuk ke dalamnya. Lalu dia langsung menukar peta yang tadi yang sudah ditetapkan oleh Sultan Abdul Hamid Han untuk ditandatangani besok bersama dengan perusahaan Inggris dengan peta yang sudah disetting oleh Theodor Herzl tadi. Ketika Mahmud Pasha ingin keluar, lalu dia menemukan ada seorang pelayan yang sedang makan di dapur. Nah, pelayan itu mengenalinya dan dia takut akan dibocorkan kepada Sultan Abdul Hamid Han. Lalu dia membunuh pelayan tersebut agar supaya dia tidak ketahuan. Lalu Mahmud Pasha menyembunyikan jenazahnya ke dalam ruang bawah tanah tempat dia akan keluar. Lalu Sin berpindah, terlihat bahwasanya Jalal, salah satu mata-mata Sultan Abdul Hamid Han yang menyusup ke dalam istana Ratu Inggris, telah sampai dan telah kembali ke dalam istana. Lalu Sultan Abdul Hamid Han pun menemuinya
dan memintanya untuk menceritakan apa yang telah dilihat di dalam istana tersebut. Lalu Jalal pun menceritakan bahwa apa yang dia lihat di dalam istana tersebut ini adalah rencana busuk yang akan membagi Kesultanan Utsmani setelah meruntuhkan dan menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah. Salah satunya dia akan mendirikan negara Israel di Palestina. Mengetahui rencana tersebut, lantas Sultan Abdul Hamid Han marah dan akan melakukan rencana pencegahan terhadap hal tersebut. Tibalah masa penandatanganan, itu penandatanganan kontrak kerjasama masa-masa pembangunan jalur kereta Hijaz yang akan dibangun dari Istanbul sampai dengan Makkah dan Madinah. Dengan penuh harapan untuk kejayaan Islam, Sultan Abdul Hamid Han pun mulai menandatangani satu persatu peta yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi Masya Allah, kecerdasan juga dengan ketelitiannya, Sultan Abdul Hamid Han pun menyadari bahwasanya petanya telah dirubah. Lalu perusahaan Inggris tidak terima dengan hal itu dan namun Mahmud Pasha berpaling bahwasanya bukan dia yang merubah peta tersebut. Lalu sampailah berita itu kepada Herzl dan membuat Herzl merasa frustasi. Kemudian scene berpindah ke istana, memperlihatkan Sultan Abdul Hamid Han sedang memanggil Jalaluddin bersama temannya yaitu Kamaluddin untuk menyerang tentara Inggris yang ada di India. Pada saat itu India menjadi jajahan bagi Inggris sebagai balasan rencana yang telah dilakukan oleh Inggris terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Lalu dimulailah untuk persiapan. Kemudian dikirimlah pesan kepada masyarakat muslim yang ada di India untuk melakukan penyerangan pada waktu yang sama. Dan Abdul Hamid Han pun pergi ke masjid untuk melakukan zikir bersama untuk mendoakan kesuksesan dalam peperangan ini. Dan alhamdulillah biidnillah pasukan muslim yang ada di India berhasil untuk menyergap pasukan tentara Inggris yang menjajah di lokasi India pada saat itu. Lalu kemudian episode pertama pun berakhir. Baiklah teman-teman, itulah sekilas alur cerita episode pertama dan season pertama, yaitu film Sultan Abdul Hamid Han. Semoga kita mendapatkan hamasa dalam kecintaan kita tentang sejarah-sejarah film-film Islam. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita akan dipertemukan di episode selanjutnya, yaitu di episode kedua season pertama film Sultan Abdul Hamid Han. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.